Semoga nanti kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang dalam suasana lebih indah lagi, lebih indah dari ini. Hari ini mungkin ada seorang datang sendiri, tahun depan sudah dengan istrinya, mungkin dengan istrinya, mungkin dengan anaknya, anaknya dengan cucunya, dengan sanak kerabat dan saudaranya. Semakin baik, semakin indah. Renunglah kalau ini nikmat Allah. Kemarin kita ngobrol dengan seorang anak yang ayahnya adalah seorang pengusaha. Kami ajak merenung, ayahmu dipilih oleh Allah, nak. Ayahmu bergabung dalam keadaan sukses. Seorang pengusaha sukses. Setelah bergabung, dia ikut cawe-cawe dalam urusan pondok. Sampai pondok itu berkembang dan Masya Allah besar. Lihat, ini pilihan Allah. Banyak orang sukses seperti beliau ini tidak bisa membuat musola kecil sekalipun. Coba, ada orang kaya yang dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan banyak kebaikan. Kalau ditanya kebaikan apa yang dilakukan dengan hartanya, macam-macam. Kalau bicara tentang musola samping rumahnya, dia ikut andil. Masjid di kotanya ikut andil. Pesantren ikut. Banyak kebaikan yang dilakukan. Seperti ini juga dipilih oleh Allah. Di sana banyak orang duitnya melimpah, belum tentu dia bisa berbuat kebaikan sekecil apapun. Karena tidak dipilih oleh Allah. Sehingga waktu meninggal dunia dia mencari hartanya tidak ada. Hartanya ditinggal. Bahkan mungkin jadi bahan rebutan untuk anak-anaknya. Kemudian lihat, usahanya pun tidak berkurang sedikit pun. Padahal yang dikeluarkan lebih banyak daripada harta yang dimiliki hari ini. Nah, ini rupanya ditabung di akhirat. Itu dipilih oleh Allah. Adapun untuk kebaikan itu sama dengan orang yang tidak dipilih oleh Allah, yang punya usaha besar setiap akhir tahun misalnya digunakan, sudah dianggarkan untuk melakukan kemaksiatan, foya-foya, minuman keras dan sebagainya, ada. Itu sudah ada jatahnya. Dalam sebuah, mungkin dalam sebuah usaha untuk menyenangkan karyawan yang biasa mabuk-mabuk ini ada itu. Sama untuk bersedekah itu sudah dianggarkan bagi orang yang rindu kepada Allah. Yang tidak rindu kepada Allah bukan digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk kejelekan. Yang menggunakan untuk kebaikan itu dipilih oleh Allah. Dan banyak kita temukan hamba-hamba pilihan Allah. Sampai suatu kata katakan, Anda bisa begini itu bagaimana? Bagaimana Anda mendermakan uang bukan sekedar puluhan juta, bahkan kata ratusan juta, miliaran yang Anda berikan. Apa yang menjadikan Anda begitu? Dia tidak bisa ngomong. Satu hal, Anda dipilih oleh Allah. Kalau tidak dipilih, mengeluarkan 100.000 saja mikir. Maka syukurlah kepada Allah yang telah menjadikan dirimu adalah orang yang diberi oleh Allah kekayaan melimpah, ternyata untuk menjadi kaya di akhirat. Loh, merenung begini ini penting. Itu dipilih oleh Allah. Sebab kalau tidak dipilih oleh Allah, jangankan sampai uang 1 miliar. 1 miliar buat satu toko buat saya. Ngapain saya buat pondok, buat pesantren, buat masjid? Satu toko baru lagi 1 miliar. Tapi kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, lihat 5.000 rupiah mau dimasukkan kotak amal, mikir, ingat mau beli tadi mainan yang ada di sana, beli makanan yang ada di sana, batal dia. Tidak dipilih oleh Allah. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, biarpun harta banyak pun akan dikeluarkan. Ini merenung itu penting. Anda hari ini dipilih oleh Allah. Sampai kita tanya orang itu, apakah Anda mau tiba-tiba besok sama Allah jadikan kaya raya, terus Anda tidak boleh sedekah? Enggak mau ya. Berarti iman, berarti dia mengeluarkan uang yang jumlah besar, menikmati. Enggak, jangan ya. Astagfirullah, na'udzubillah. Sampai ngomong gitu. Apakah Anda mau harta Anda dilipat gandakan oleh Allah 2-3 kali, cuman Anda tidak bisa sedekah, nggak mau sedekah? Astagfirullah, na'udzubillah. Loh, padahal yang kita sebut adalah keluar uang, tapi bagi dia adalah nikmat. Kenapa? Karena dipilih oleh Allah. Maka tanyakan diri Anda, sudahkah Anda mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Lihat, hari ini paling enak dengan bantal guling loh ya, jam begini nih. Lagi enak-enaknya tidur, Masya Allah. Anda datang ke sini, ini jam tidur ini. Puncak kenikmatan tidur jam begini nih. Tapi Anda saat ini ngapain nih? Ngapain coba?
meninggalkan bantal selimut, kasur empuk, hanya untuk mengadu kepada Allah. Apakah ini bukan sebuah pilihan? Pilihan syukuri. Termasuk yang diberi Allah karunia harta. Kok sudah pandai berderma-derma, syukuri, itu karunia Allah. Nikmat Allah. Kalau Allah tidak menghendaki Anda kebaikan, ada aja dibisikkan oleh setan di telinganya, di hatinya. Pengen ini, pengen itu, gak jadi ini, gak jadi itu. Masya Allah. Termasuk gaya hidup itu sebenarnya bisikan setan. Coba menggaya hidup untuk tidak berbuat baik. Kalau orang hidupnya bukan untuk sebuah kebaikan, ngikuti gaya hidup. Dia mau bersedekah bangun musola sampingnya saja, ingat harus ganti motor dia. Mau bersedekah bangun masjid, harus ganti mobil dia. Terus lihat, kalau orang secara hidupnya adalah bukan seperti kita ajarkan kemarin, qanaah, menerima apa yang Allah berlakukan, menghindari kesombongan. Kalau hidupnya menggedekan kesombongan, berbuat baik pun susah. Dia hanya pengen dilihat rumahnya megah, pengen lihat mobil yang mewah. Oh, serba wah. Akhirnya apa? Dia mau berbuat baik dia. Dia sudah rencana mau sedekah ke pesantren masjid 1 miliar. Tahu-tahunya apa? Ada promo mobil baru. Ganti mobil dulu. Terus begitu. Tidak akan berbuat baik. Begitu dahsyatnya bisikan syaitan. Maka siapapun Anda yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan di tengah malam, berapa tahun Anda biasa bisa puasa Senin Kemis? Tahajud Anda yang selama ini Anda tekuni, itu adalah pilihan Allah. Ini lo menyadari nikmat ini penting sekali. Tahajud yang Anda lakukan selama ini, yang belum tahajudan selama ini malam latihan. Dan tidak selama ini, nanti tahajudnya bukan lama, ini kan sampai berjam-jam kita. Nanti cukup beberapa menit, setengah jam, 1 jam, seperempat jam, bangun malam. Sholat beberapa rakaat, minimal 2, 1, minimal 5. Kemudian ngadu, baca firman Fatih yang kita sampaikan, ngadu kepada Allah. Setelah itu tidur kembali. Allah, dahsyat. Pastikan setelah ini Anda tidak pernah meninggalkan tahajud sholat malam. Yang Anda lakukan sederhana saja, mungkin kelas pemula ya. Kelas pemula ya 2 rakaat itu Anda niatkan untuk sholat wudhu, sholat hajat, kemudian istikharah, diniatkanlah untuk kelas pemula ya. Kemudian setelah itu 2 + 1 witir. Setelah itu Anda baca Awilul Fatih. Di dalamnya itu ada, tinggal Anda maknai saja, ambil syarah yang kami hadirkan. Setelah itu ngadu kepada Allah sesuka hati Anda. Jadikan kegiatan rutin. Untuk itu nanti ditambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Minimal itu dulu. Ayo, ini mumpung Anda sudah berlatih, sayang dong ini. Termasuk Anda yang di belakang itu yang biasa punya uzur bulanan. Punya uzur bulanan bukan berarti Anda harus berhenti dong. Kami lupa mengingatkan ini, mohon maaf. Wanita haid bukan berarti tidak boleh mendapatkan Lailatul Qadar. Wanita haid bukan berarti mereka tidak mendapatkan saat-saat dikabulkannya doa. Tidak. Biarpun Anda haid, Anda tetap bangun malam. Jadikan kebiasaan sehari-hari, tidak boleh putus hanya gara-gara haid. Karena haid itu kan yang tidak boleh hanya sholat saja. Membaca Al-Quran menurut jumhur ulama kan begitu. Tapi Anda mengadu tetap, berzikir tetap. Biarpun Anda tidak sholat malam, kalaupun haid, Anda tetap bangun. Jam seperti Anda bangun, banguni anak-anak. Dan kelebihannya Anda bisa buatkan kopi, dekatkan air minum kepada anak-anak Anda yang lagi tahajud. Sambil Anda berzikir, jangan diputus wahai solehah. Jangan gara-gara had libur tahajud, libur subuhan, libur buatkan sarapan suami, langsung siapkan. Itu ada air panas sama mie, itu tak. Nah, ini terus ini budaya kebaikan. Sebab apa? Kalau had yang 14 hari, 13 hari itu budaya baik itu hilang, lupa, mulai lagi besok. Ini mumpung kita hangat dengan kebiasaan ini, tidak usah banyak-banyak. Nabi pernah menegur ada orang ibadah itu pakai hawa nafsu. Semalam suntuk ibadah, wah hebat, rokat mungkin sampai 500 rokat, 100 rokat, semangat kayaknya, wah hebat. Itu yang membisikkan iblis itu. Besok kalau mau ibadah lagi, setan berkata, mau ngapain kamu? Bangun malam iblis. Kamu ingat enggak kemarin berapa rokat kamu? 200 rokat. Capek enggak? Capek sih. Ya sudah, ngapain enggak? Ngapain sholat lagi? Capek lo nanti. Jadi kadang-kadang ibadah yang banyak nggak pakai aturan itu juga bisikan syaitan. Biar besoknya kita bosan tidak mau bersedekah, tidak mau sholat lagi. Maka ambil yang sedang atau yang mungkin Anda bisa istiqomah. Oke lah, 2/3 5 rakaat. Zikir yang wirdul fatih, doanya yang banyak.
Atau Anda tambah 7, Anda tambah 9, pelan-pelan. Jangan banyak hari ini, besok tidak. Nabi menegur, hei Abdullah, jangan kau seperti fulan ini. Dia sholat malam banyak, besoknya enggak lagi. Yang paling bagus adalah istiqomah. Termasuk Anda yang diberi oleh Allah rizki. Lalu kok Anda bisa sedekah bangun sana sini? Siapa yang menjadikan Anda semacam itu? Jawabnya adalah Allah. Allah yang memilih Anda. Allah pilih. Itu yang Anda keluarkan itu kalau dikumpulkan jadi gedung megah itu. Karena apa? Anda orang yang dikasih rezeki oleh Allah, banyak rezeki diberikan. Tapi ketahuilah, Anda tidak akan bisa berderma 1.000 rupiah kecuali karena Anda dipilih oleh Allah. Apalagi sampai puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran. Pilihan Allah. Syukuri nikmat bisa berbuat baik dan diizinkan oleh Allah berbuat baik dengan tenaga kita, berbuat baik dengan pikiran kita, berbuat baik dengan ilmu kita, berbuat baik dengan harta kita, berbuat baik dengan tahta kita. Itu dipilih oleh Allah. Banyak orang punya jabatan bertahun-tahun, mungkin sudah naik tahun ini, periode berikutnya, tidak berbuat apa-apa, nggak pernah ada berita kebaikannya, berkaitan kebaikan kayak orang nggak mampu, bantu hanya sedikit saja. Kenapa tidak dipilih oleh Allah? Duitnya banyak, padahal kalau sudah rezeki kan sudah dijatah, Anda keluarkan sebesar itu, Allah akan beri lebih gede dari itu. Yang jelas di akhirat Anda akan dapatkan yang lebih agung lagi. Nah, menyadari makna-makna begini itu penting. Atau mungkin ada di antara kita, loh aku kok tidak seperti itu. Sadari kalau Anda belum dipilih, mintalah, ya Allah pilih aku ya Allah. Kenapa orang bisa tahajudan? Kenapa aku hanya Ramadan terakhir toh ini ya Allah? Aku ingin setiap malam nanti bisa seperti ini. Minta kepada Allah. Siapa yang gerakkan hati kita? Allah. Yang mudahkan kita siapa? Allah. Minta kepada Allah. Mungkin Anda diberi Allah rizki melimpah, kok Anda belum bisa banyak berbuat baik? Berarti Anda tidak dipilih oleh Allah. Ngadu, ya Allah, ini malam mulia, pilih kami ya Allah. Pilih kami ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang bisa berbuat baik dengan harta kami ya Allah. Harta kami ya Allah. Ngadu-ngadu, lalu berusahalah untuk melakukan kebaikan. Rencanakan nanti di luar Ramadan, saya akan berbaik baik dengan hartaku di sini. Itu pilihan Allah. Kalau sudah orang dipilih oleh Allah itu nggak masuk hitungan akal. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Suatu ketika kita menemukan orang yang mendermakan hartanya, kalau dinilai adalah jumlah sangat besar. Sangat besar jumlahnya. Akhirnya kita pas meninggal dunia istrinya, pas dia meninggal dunia, kaget, rumahnya sangat sederhana sekali. Bagaimana orang sesederhana ini dan anaknya pun adalah anak yang kerjaannya adalah juga pas-pasan banget. Karena waktu itu memberinya ke tempat perjuangan dakwah ini adalah setengah memaksa. Ibundanya di rumah sakit. Waktu itu sudah nyodorkan ke kami, belum kami terima karena biasanya kita minta petunjuk, kemudian dan nunggu dulu dan sebagainya. Rupanya pas ibundanya di rumah sakit, sang anaknya itu pada datang, Buya, Umi di rumah sakit kayaknya sudah Masya Allah parah sekali, dan menanyakan gimana tanah yang mau dibikin hibahkan untuk pondok ini mau diterima enggak. Kita belum bisa terima. Sang anak itu memohon agar bisa segera diterima. Karena dorongan anak begitu, biar anak senang, sudahlah kita terima itu semuanya. Tidak lama kemudian wafatlah sang ibu. Akhirnya kita takziah ke rumahnya. Setelah takziah ke rumahnya, kaget, ya Allah, rumahnya begini, gimana? Hibah sudah kita terima. Jangan-jangan hawa nafsu ini. Keluarganya nggak cukup, dia berderma, nilainya besar sekali. Akhirnya kita kumpulkan anak-anak, gimana kisahnya kok seperti ini? Apakah ibumu memaksa? Tak-taunya anaknya memang anak soleh semua. Bukan, Buya, justru kami yang mendukung semuanya. Kami cukuplah dengan kami jualan di warung-warung, kedai-kedai warung. Kami di warung-warung kecil kami sudah cukup. Ibu kami itu orang baik banget, orang baik sekali. Kami rindu waktu ibu ingin mendermakan tanahnya ini, kami sangat mendukung. Ya Allah, begitulah orang pilihan Allah. Padahal kalau itu dijual, dibagi-bagi untuk anak bisa buat modal kaya raya. Akan tapi begitu, termasuk di kota besar yang ada di Jakarta sana, ada orang mendermakan, bukan keluarga kaya raya. Akan tapi subhanallah, kalau sudah dipilih oleh Allah, maka Allah akan memudahkannya. Tapi kalau tidak dipilih oleh Allah, subhanallah, susahnya setengah mati. Maka malam ini malam untuk kita lolos,
untuk menjadi pilihan Allah. Yang sudah dipilih oleh Allah, syukuri Anda yang tidak dipilih oleh Allah. Apapun Anda renung sekarang, dipilih apa sih? Wah, Anda kurang mengerti makna bersyukur dong. Banyak yang Allah mudahkan Anda bangun malam hari ini. Anda bisa melakukan sholat malam ini. Sedekah yang sudah Anda berikan itu pilihan Allah semuanya. Hadirkan makna syukur yang sesungguhnya. La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah nanti. Yang senang berderma Allah akan mudahkan lagi lebih besar. Bahkan jika ada satu orang yang dia kaya raya, kemudian dia bangun masjid, bangun apapun, berderma untuk orang fakir miskin, bangun pesantren segala macam, seandainya dia kaya, membangun, berderma banyak, bantu banyak bantuannya, setelah itu dia jatuh miskin misalnya. Kalau dia cerdas, dia masih tetap bersyukur. Orang kolab banyak, akan tapi bedanya, aku jatuh setelah aku punya kebaikan yang banyak. Tidak pernah bersuudzon, gara-gara saya sedekah. Nggak ada, gara-gara sudah jadi fakir tuh nggak ada. Gara-gara sedekah nyungsep, enggak. Memang jalan hidupnya seperti itu, mau diangkat dengan kefakiran. Tapi dia pun menjadi fakir, sudah punya kekayaan yang melimpah. Dia sudah banyak sedekah. Nah, dia cerdas. Coba kalau saya sudah saya fakir duluan sebelum saya sedekah, kan nyesel banget saya. Alhamdulillah sekarang saya memang tidak punya apa-apa, tapi musola sana aku bangunnya, masjid sana aku membangunnya, orang fakir sana aku pernah membantunya. Dia senang di hadapan Allah, dia bangga karena dia pernah banyak melakukan. Ini anggap saja orang yang secara zahir dia akan turun, zahir hakikatnya dia tetap lambung di hadapan Allah karena dia bisa melakukan kebaikan. Jadi ini loh yang harus kita hadirkan. Sekarang tengok diri Anda sendiri. Anda sudah dipilih oleh Allah hari ini, kenapa kok tidak melanjutkan untuk mempertahankan pilihan ini? Anda hari ini dipilih dengan satu model, Anda menghidupkan malam Ramadan di akhir Ramadan di tempat ini. Artinya peluang untuk menjadi orang pilihan Allah di dalam hal-hal yang lainnya. Tinggal tanyakan diri Anda punya apa? Anda mungkin punya tahta di sini. Mana yang punya tahta? Ayo. Anda mungkin punya kekayaan harta melimpah di sini. Ayo jadilah Anda pilihan Allah dengan harta Anda. Dan itu mensyukuri karunia Allah. Jangan sampai Anda sudah dipilih oleh Allah di malam semacam ini, ternyata Anda tidak peduli dengan pilihan Allah. Sebab disebutkan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia tulus, maka dia akan menarik kebaikan yang lainnya hingga sampai dia ketarik ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba dengan kesombongannya, maka akan menarik dosa yang lain lagi sampai masuk ke neraka. Jadi Anda melakukan kebaikan, akan menarik kebaikan yang lagi-lagi, menarik kebaikan sampai husnul khatimah, masuk surga. Maka tanda ketulusan Anda dalam melakukan kebaikan adalah kebaikan Anda istiqomah dan kebaikan Anda berkembang. Hari ini kita dipilih menjadi orang yang bisa bangun malam saat ini. Maka buktikan kalau Anda benar-benar dipilih oleh Allah. Besok di siang hari, maka aku akan berbuat baik lanjutan dengan apapun yang Allah berikan padaku, dengan ilmuku, ilmu dunia untuk kemanusiaan, ilmu akhirat, ilmu agama untuk menghantarkan orang pada kemuliaan di akhirat, dan juga mungkin dunia akan digunakan untuk kebaikan. Ayo kita merenung semuanya. Ini saat ini termasuk urusan hati juga, karena urusan hati menyadari. Ini bab kita, bab membersihkan hati. Banyak orang hatinya kropos, gersang, dia berbuat baik karena bukan ikhlas, karena urusannya riya, nggak menikmati, gara-gara nggak disanjung berhenti. Ini kan kemarin sudah kita bahas masalah riya, masalah ikhlas dan riya. Jadi berbuat baiknya karena bukan karena Allah, ya cepat capek. Di saat namanya nggak disebut saja, di saat nggak ada yang menyanjung, nggak ada yang perhatikan, sudah berhenti. Karena memang tidak dipilih oleh Allah, makanya zahirnya saja seperti manusia pilihan, tapi batinnya tidak. Menjadi pilihan Allah secara zahir adalah bukan pilihan yang sesungguhnya. Tandanya itu tadi, tidak berusaha untuk mensyukuri. Kalau mensyukuri kan senang, bangga dia, aku bisa berbuat baik. Ini tengok diri masing-masing. Apa karunia yang Allah berikan kepada Anda, lalu Anda gunakan untuk apa? Besok kita wujudkan, di Syawal nanti kita wujudkan. Kalau Anda termasuk golongan orang yang fakir sekalipun, lihat dahsyatnya. Seorang fakir ternyata bisa mengalahkan orang kaya. Sampai dikatakan sabak atau ghalab, mengalahkan dirham alfa dirhamin. Satu dirham
satu bisa mengalahkan 1 juta. 1 juta rupiah mengalahkan 1 miliar. Loh, kok bisa? 1 juta rupiah yang didermakan mengalahkan 1 miliar. Ini Nabi menyebutkan 1 juta bisa mengalahkan 1 miliar. Kenapa? 1 jutanya orang yang dia memiliki harta hanya 2 juta rupiah, nggak ada lagi selain itu kekayaannya. Cuman dia dengan rela mendermakan 1 jutanya untuk sebuah kebaikan. Sementara yang punya 1 miliar, dia sebelumnya punya 5 miliar, hanya diberikan 1 miliar, 1/5-nya. Sementara sang orang ini yang punya 2 juta, 50%-nya diberikan. Maka kalau yang fakir misalnya, sedekah yang Anda berikan itu agung, jangan remehkan. Anda bisa bersedekah 100.000, memang uangnya cuma 200.000. Ini berarti 50% dari hartanya didermakan. Makanya yang fakir pun tidak boleh bersedih, karena dengan sedikit yang Anda berikan akan besar di hadapan Allah. Sehingga apa? Tidak boleh ada yang tertinggal di hari ini. Siapapun ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, ibadah. Termasuk hari ini, lihat, yang nggak bisa seorang wanita mulia, nggak ada yang nemeni, pengen iktikaf, pengen bersama-sama, tak taunya hanya bisa mengikuti melalui televisi Al-Bahjah ini misalnya. Loh, dia sudah mendapatkan karena apa? Dengan ketidakmampuannya masih berusaha, dikasih oleh Allah pahala yang serupa. Inilah mensyukuri. Jadi tolong disyukuri nikmat. Anda punya apa sekarang? Punya ilmu dunia. Ayo digunakan untuk kejayaan, kemaslahatan umat manusia. Ilmu apapun, sebab karunia Allah. Ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu apapun, jangan hanya Anda menggunakan ilmu itu hanya urusan dunia, tapi jadikan urusan dunia untuk akhirat. Bagaimana? Ya berjuang di tempat yang baik. Secara dunia Anda mendapatkannya, tapi sisi lain Anda akhirat pun mendapatkannya. Itu orang cerdas. Baik, kemudian ini harus jadi bahan renungan yang dalam. Ini adalah kami kasih bekal pesan ini supaya sepanjang hidup Anda ada berpikir lalu berkata, ini dipilih oleh Allah atau tidak sih? Ya Allah, perasaan duitku banyak, kenapa aku nggak bisa ngapa-ngapain? Anda sadar itu sudah dipilih oleh Allah. Yang repot adalah memang tidak dipilih Allah, menyadari pun nggak mau, sehingga nggak sadar-sadar. Ingin berbuat baik, bahasa susahnya setengah mati. Nggak bisa berbuat baik, susah. Melakukan kemaksiatan biarpun direncanakan. Tapi sebaliknya, hamba yang tidak dipilih oleh Allah begitu susahnya melakukan kebaikan yang direncanakan sekalipun, dan begitu mudahnya melakukan kemaksiatan yang tidak direncanakan. Maka Anda ini dimudahkan oleh Allah ini. Kadang-kadang nggak sengaja jadi baik, nggak sengaja datang ke sebuah tempat, kita bisa berderma di sana. Sebuah tempat kita nasihati orang, nggak sengaja semuanya. Nggak sengaja kebaikan dilakukan, nggak sengaja kebaikan dilaksanakan. Itu hamba dipilih oleh Allah. Tapi kalau sudah orang tidak dipilih oleh Allah, ya pergi ke sana pengen beli sesuatu, plus maksiatnya, sampai di sini plus maksiatnya. Jualan ini mau beli sesuatu, ada bohongnya. Beli ke sana tempatnya sambil lihat yang haram, beli ke sebelahnya sambil ngomong gunjing orang, ada tambahnya. Padahal yang belanjanya halal, tapi ada plusnya. Yang dibeli adalah barang halal plus bohongnya. Yang dibeli barang halal melihat yang haram. Yang dibeli barang halal sambil gunjing. Ini kan karena tidak dipilih oleh Allah, dimudahkan melakukan kemaksiatan. Maka tengok diri Anda sendiri. Jika Anda dimudahkan oleh Allah dalam kebaikan, syukuri. Lalu Anda merasakan lezatnya kebaikan tersebut, itu iman. Lezat maknanya bukan seperti lezatnya makanan, akan tapi Anda tiba-tiba rindu melakukan lagi. Seperti kalau Anda kecanduan sama makanan kan begitu ya. Menurut orang lain mungkin tidak enak, tapi ada satu khas rasa di lidah saya. Ya kurang lebih sebetulnya kalau masalah selera itu. Selera itu karena kepuasan di dalam rasa ya. Sementara dalam urusan berbuat baik, rasa di dalam hati, kepuasan, syukur. Kalau selera masakan ya masakan. Mohon maaf ya, kami senang rujak ulek misalnya. Saya rujak ulek kan warnanya begitu, giliran saya sodorkan orang yang di Arab sana menjijikkan makanan orang Indonesia. Saya digituin saya. Anda enggak tahu itu hobi saya. No. Ya, saya bikin rujak di depan mereka. Ih, apa ini? Warnanya hitam, serem. Ya, tapi saya senang.
Jadi kalau sudah senang tuh pengen mencari lagi. Oh, warung sana makanan enak, kita senang ke sana lagi, pengen ke sana lagi. Kemanapun kita pergi ingat ke sana lagi. Nah, begitu juga di dalam urusan kebaikan, lebih dahsyat dari itu. Ingin tanda tulus dalam kebaikan, ingin mengulang-ulang kebaikan. Bukan sudah selesai, tidak. Kemudian setelah itu, tanda kekuatan iman dan adanya ketakwaan di dalam hati barusan adalah mensyukuri nikmat Allah dan pandai mencari nikmat Allah untuk bisa disyukuri, termasuk nikmat ibadah. Sehingga tahajud kita pungkasi dengan syukur, karena ini mahal nilainya. Ada lagi yang lain adalah dimudahkan oleh Allah menjauhi dosa. Termasuk hamba yang terhinakan adalah yang meremehkan dosa, kebalikannya. Enggak, kalau tadi menghargai sebuah ibadah, kebalikannya manusia terendahkan adalah tidak merasa takut dengan sebuah dosa. Meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Dosa biarpun dosa kecil, kalau diremehkan jadi gede, jadi besar. Sehingga seorang umat ini, seorang manusia atau umat Nabi Muhammad akan aman-aman saja selagi mereka bukan kullu ummati mu'afah. Umatku ini aman-aman saja. Illal mujahirin, kecuali mereka yang terang-terangan. Mujahirin terang-terangan dalam maksiat. Jadi melakukan dosa itu sudah enggak malu lagi. Ini tidak akan selamat orang begitu. Karena apa? Dengan mengentengkan dosa ini lebih gede daripada dosa itu sendiri. Tidak usah urusan kita dengan Allah sebagai kita seorang makhluk dan Allah Khalik sang pencipta. Kita dengan sama-sama saja deh. Ayah Anda, lalu anak Anda paling tidak suka kalau Anda duduk di sebuah tempat. Dan itu tidak membahayakan Anda, cuma ayah ngomong, "Nah, aku tidak suka kalau kau duduk di situ." Sederhana, membahayakan juga enggak, tapi ayah hanya tidak senang saja. Anggap saja dosa kecil deh. Tapi Anda dengan sengajanya, "Ayah, aku di sini." Enak enggak? Nah, Allah, makanya meremehkan dosa kecil membahayakan. Tapi sebaliknya, biarpun katanya itu dosa besar, kalau orang merasa malu, dia akan selamat pada akhirnya. Dan orang ini mengagungkan syiar agama. Kemarin kita hadirkan sebuah kisah. Waktu tidak boleh meremehkan orang lain, ada seorang ahli ibadah di atas bukit. Preman pasar. Ahli ibadah di atas bukit, dia ingin beribadah dengan tenang sehingga ke atas bukit biar tidak diganggu. Preman pasar mungkin bisa dikatakan tidak ada kejahatan kecuali pernah dilakukan oleh dia. Suatu ketika Allah menghendaki mereka bertemu. Semuanya sama-sama terkenal. Semuanya sama dikenal di kampungnya. Satu ahli ibadah, satu orang jahat. Ini bertentangan sekali. Kemudian keduanya Allah pertemukan keduanya. Sang ahli ibadah kehabisan bekal, harus belanja ke pasar untuk dibawa ke atas. Sang preman ini biarpun katanya preman nggak bener, badung dan sebagainya, ternyata diam-diam ada kekaguman kepada sang ustadz, dengar berita sang ustadz, lalu dia ingin pergi ke atas, ingin ketemu ustadz. Ya minta doa, kayak pokoknya pengen datang ke sana. Bertemu, turun di waktu yang bersamaan. Yang ahli ibadah sang ustadz, sang kiai turun dari atas bukit. Yang ini adalah sebelum zaman Nabi, zaman Bani Israel dulu. Sang ahli maksiat naik ke atas bukit, berpapasan bertemu di jalan setapak. Jalan setapak bukan jalan gede, aspal gede begini. Jalan setapak ini kalau tidak ada yang mengalah akan bertabrakan. Rupanya sang preman yang katanya badung, bandel dan sebagainya, di hatinya ada kekaguman, husnudzon, dan bab husnudzon kepada orang yang dianggap baik. Biarpun pada hakikatnya hanya Allah yang tahu. Lalu dia terkaget, terkagum-kagum, duduk di jalan setapak, lalu minggir di jalan setapak, dan dia tidak bisa bertutur sepatah kata pun, tidak bisa berucap sepatah kata pun, hanya memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silahkan, silahkan kiai, silahkan ustadz. Kemudian sang kiai ini, sang ustadz ahli ibadah ini, wah gayanya ya berhak dong aku dibegitukan, ustadz ahli sorga kayak begitu. Dia melewati saja, melangkai sang preman tanpa mengucapkan salam,
tanpa menyapa, hendak kemana kau nak, tidak, langsung lompat begitu saja. Tapi sang preman itu, biarpun katanya preman, lihat, dia melihat sang ahli ibadah dengan kekaguman. Bahkan di saat seperti itu dia merasa mengatakan bahwasanya hebat orang itu, dijaga oleh Allah, saya kan kotor banget, giliran saya temui oleh Allah dijauhkan, betul-betul dijaga orang itu. Dia kekagumannya kepada seorang ahli ibadah, seorang alim, hilang dari matanya, tidak hilang dari hatinya. Dan tidak punya prasangka, oh sombong, nggak ada. Yang ada adalah kagum, dia adalah orang soleh, dia orang alim, ahli ibadah. Apa pada akhirnya? Allah yang maha tahu apa yang ada di hati mereka. Di balik yang katanya ahli ibadah biasa merendahkan orang, dicabut hidayahnya. Makanya sebaik apapun diri anda, jangan biasa merendahkan siapapun, hati-hati. Bisa menjadi sebab hidayah dicabut. Akan tapi hadirkan makna kasih sayang. Anda lihat preman minuman keras, Anda pengen penjudi, pandang mereka dengan mata kasih sayang. Jangan memandang dengan mata merendahkan, khawatir dicabut hidayah Anda, lalu jadi seperti mereka. Pandang mereka dengan kasih sayang. Begitu sebaliknya, ini si preman, badung, bandel dan sebagainya, ternyata dia mengagungkan syiar agama. Asalkan ada urusan dengan Allah, hormat dia. Pada akhirnya apa? Diangkat, hidayah diberikan kepadanya, sehingga apa? Sama-sama nol. Ini nol dosanya karena tobat, ini nol ibadahnya karena apa? Dicabut hidayahnya. Sehingga apa? Kebalik kisahnya. Makanya biarpun katanya orang badung, bandel dan seterusnya, tapi kalau masih mengagungkan syiar agama, lihat, dia akan mulia pada suatu ketika nanti. Lihat, mohon maaf, dia mungkin biasa minum keras, minuman keras, tapi masih punya rasa malu dia. Ini Ramadan, mungkin dia minuman keras, dengar suara adzan, jangan. Jadi kalau ada urusannya dengan Allah, kok masih mengagungkan? Dia tidak berpuasa, tapi tolong jangan terang-terangan dan ganggu orang. Tidak berpuasa dia, tapi dia masih merasa malu dan menghargai bulan Ramadan. Lihat, orang ini masih akan selamat pada akhirnya nanti. Kenapa? Mengagungkan syiar, dan itu minta taqwal qulub, ketakwaan. Jadi orang biarpun katanya maksiat, kata badung, bandel, tapi kalau mengagungkan syiar, berarti ada iman di hatinya, suatu ketika akan dihantarkan oleh Allah kepada kemuliaan. Tapi sebaliknya, yang merendahkan kepada agama, merendahkan kepada ibadah, merendahkan kepada keimanan, syiar agama, merendahkan, lihat, akan semakin jauh. Maka mu'afa itu artinya apa? Umat Nabi Muhammad, biarpun karena dia semula dosa dan sebagainya, asalkan di hatinya masih ada pengagungan kepada syiar, tidak merendahkan syiar-syiar agama, tidak merendahkan ibadah, maka insya Allah dia masih aman. Tapi kalau ada budaya merendahkan syariat, ini hancur umat. Sehingga ada mungkin zina menjadi sebuah tren, naudzubillah, dan itu merendahkan agama. Merendahkan manusia saja nggak boleh loh, merendahkan agama sendiri itu nggak boleh. Termasuk merendahkan merendahkan orang beragama, itu gaya cara beragama juga nggak boleh, apalagi agama sendiri. Termasuk, mohon maaf, hari ini mungkin bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kalau ada orang tidak puasa, dia malu. Tapi hari ini mungkin ada sebuah tren, gaya ayo mokel bersama, gaya mokel bersama. Loh, ini menunjukkan kalau dia meremehkan syariat, dia tidak akan dapatkan hidayah. Makanya pokoknya gini loh dek, kita semua bermaksiat. Semua kita tidak ada yang luput dari maksiat. Hanya tolong dengan maksiat kita takut kepada Allah dan istighfar. Jangan main-main dengan urusan maksiat, urusan dosa. Jangan sampai sebuah kemaksiatan jadi tren, artinya akan merendahkan, ngejek. Puasa Ramadan adalah ibadah besar, tak taunya ada orang punya gaya, yuk kita buka. Ayo buka dong. Buka aja, ngapain takut? Astagfirullahaladzim. Yang main-main dengan Allah. Kalau orang semacam ini keras hatinya. Dan sebetulnya kalau dengan Allah, dengan agama tidak bisa menghargai, coba dalam kehidupannya dia bisa merendahkan manusia. Biasa, dia tidak bisa menghormati manusia. Dia tidak bisa menghargai kemanusiaan. Karena apa? Dengan Tuhannya saja semacam itu. Tapi lihat itu, si dia katanya preman, pemabuk, pejudi dan sebagainya. Ternyata dia adalah di saat dengar suara adzan, stop, jangan mabuk dulu, berhenti dulu. Lagi berjudi, dengar suara adzan, berhenti dulu. Dia nuraninya hidup. Bisa jadi dia masih baik dengan istrinya, baik dengan saudaranya, masih senang berbagi dan sebagainya. Tapi kalau sudah merendahkan syariat, lihat, puasa jadikan main-mainan. Buka dong, ayo buka bersama. Bahkan ada yang sengaja mengundang makan di siang hari biar teman-temannya tidak berpuasa. Kalau orang bermaksiat dengan dirinya sendiri, untuk dirinya. Tapi di saat mulai mengajak, dia merendahkan syariat, merendahkan agama. Zina jadikan sebagai mainan. Kalau belum berani begitu, belum apa-apa deh. Seolah-olah menantang Allah. Innalillah.
Kalau sudah orang model begitu, sebetulnya yang bermasalah adalah kerusakan cara hidupnya dia. Sebetulnya dia, kalau sudah dengan agamanya saya tidak bisa menghargai, boro-boro akan menghargai orang lain, manusia yang sama dengan dia. Tuhan saja sudah tidak dimuliakan, maka dengan ayahnya, lihat saja orang yang semacam itu, dia adalah suka konflik dengan ayahnya. Kalaupun baik hanya pengen dapatkan duit. Apalagi dengan istrinya. Maka kalau Anda sebagai seorang suami menemukan perempuan semacam itu, hati-hati. Dia tidak akan bisa menghargai Anda, agama saya direndahkan kok. Ini kita berpikir cerdas dong. Karena apa? Sifatnya dia. Sifat merendahkan. Merendahkan agama. Agama buat main-main. Yang direndahkan agama sendiri kadang. Bahkan cara beribadah agama lain tidak boleh loh ya. Mohon maaf. Anda melihat agama Hindu, Buddha, Nasrani cara beribadah. Anda langsung ngomong, hei ibadahnya gini. Tidak boleh merendahkan. Apalagi ibadah agama kita sendiri, berarti kita merendahkan agama kita. Bisa jadi kita sudah keluar dari iman. Makanya kami ingatkan kepada siapapun, semua bisa berdosa. Mungkin dosa kita macam-macam. Ada dosa dengan mata, ada dosa dengan telinga, ada dosa dengan lesan, ada dosa meninggalkan sholat, ada dosa meninggalkan puasa, ada dosa ini, dosa banyak. Akan tapi ingat, jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa, apalagi main-main dengan dosa. Sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia menyesal, Allah akan ampuni. Tapi biarpun dosa kecil, kalau diremehkan akan jadi gede di hadapan Allah. Karena yang gede bukan urusan dosanya, tapi ada sifat sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah. Makanya kami dengar ada budaya misalnya, na'udzubillah, melakukan haraman, zina. Hari Ramadan begini model-model itu adalah sepertinya mempropaganda, adalah orang yang memang tidak bisa menghargai manusia, nggak bisa, maunya hanya membuat grup-grup yang aneh, unik. Padahal yang dilawan siapa? Allah. Yang dilawan siapa? Orang tuanya. Yang dilawan siapa? Gurunya. Yang dilawan siapa? Kebiasaan masyarakat. Sehingga dia membuat kesel orang. Coba, ini di kalangan orang yang biasa melakukan kebaikan, tatanya dia melawan, dia tuh bikin kesel. Orang lagi puasa Ramadan, dia bisa melawan, dia bikin kesel. Apakah itu akhlak yang baik? Di sana ada orang melakukan dosa, tidak puasa Ramadan, tapi diam dan diam. Dia malu dilihat orang, bahkan tidak mengajak yang lain untuk tidak berpuasa. Dia masih aman. Secara pribadi, secara kemasyarakatan aman. Tinggal di hadapan Allah saja dia bertobat. Harus tapi toh, yang tidak boleh merendahkan. Maksudnya aman di sini bukan berarti nggak apa-apa. Oh bukan. Bisa jadi seorang yang meninggalkan puasa, tidak sholat, di dalam hatinya ada jeritan, dan mungkin karena dia tidak mengerti bagaimana cara sholat yang gampang. Puasa itu ternyata juga ada udzur-udzurnya, bukan karena menentang Allah ingin masuk neraka, tidak. Maka tolong ya, semua dari kita yang ikut acara ini, jangan biasa meremehkan dosa sekecil apapun. Ah gini aja kok, jangan ngomong begitu. Sekali dosa, selagi dosa, takutlah kepada Allah. Sekarang ada katanya dengar tren, ayo buka siang, sengaja ngundang, ayo makan siang dong, ayo makan sekarang dong, ngundang. Buka dong, ayo sekali-kali dong Ramadan. Astagfirullahaladzim. Sementara orang di luar Islam sana pun ada punya akhlak mulia, dia menghargai. Anda puasa, saya tidak akan makan di depan Anda. Coba, akhlak ada. Bahkan kita juga punya kenalan orang-orang semacam itu, menghargai. Bahkan suatu ketika ada seorang dokter, dia adalah non-muslim dan dia sangat terhormat. Kami lagi berobat ke tempat tersebut, mau ditensi kami hanya minta, dokter yang nensi bisa laki? Kami hanya ngomong begitu toh. Dia langsung paham, berarti dia adalah orang cerdas. Biar saya sendiri yang tensi. Akhirnya yang perempuan suruh nanggung di sampingnya. Loh, ini orang hidup menghargai begini, ini penting. Gak usah, oh gitu aja kok. Loh, merendahkan. Orang punya aturan agama. Biarpun orang Nasrani ternyata dia punya adab dia. Orang Muslim puasa dijaga, hargai. Orang Hindu menghargai kita. Kadang orang Muslim tidak menghargai saudaranya sendiri. Melanggar puasa dengan seenaknya. Dia telah bikin kesel masyarakatnya yang biasa ahli puasa. Loh, ini kan mentalnya dia masalah, mentalnya, akhlaknya, imannya kropos. Bukan urusan puasa saja, akhirnya kemaksiatan yang lain menjadi tren. Jadi maksiat sudah tidak malu lagi. Maka bukan lagi mu'afa. Kalau Nabi mengatakan kul ummati mu'afa, semua umatku akan aman-aman saja. Ya mau siapa? Illal mujahirin, kecuali orang yang tidak malu dengan maksiat.
dengan mempropagandakan maksiat, itu akan tidak selamat dia. Tapi kalau orang yang dia bermaksiat, dia masih merasa sedih, menyesal, malu dilihat orang, dan tidak ingin mengajak orang yang lainnya, insya Allah dia pada suatu ketika nanti akan masuk wilayah tobat. Bahkan mungkin ngomong, saya memang lagi begini, belum bisa meninggalkan, tapi tolong ente jangan ya. Loh, lihat aja, tunggu, kalau ada orang berani ngomong gitu, tidak lama dia akan diberi oleh Allah petunjuk. Mungkin dia adalah, mohon maaf, mabuk, tapi dia melarang, saya mabuk memang belum bisa meninggalkan, tapi ente jangan ya, jangan ikut-ikut lo ya. Nah, loh, ini masih lumayan orang semacam ini. Tanda hatinya adalah tidak meremehkan syariat, insya Allah akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu ketika nanti. Ini maka jangan sampai budaya-budaya kemaksiatan kita ikut sebarkan, karena itu sebetulnya merendahkan, mengejek Allah, mengejek agama, mengejek orang yang beragama. Tidak hanya di dalam agama Islam loh ya, dengan agama lain nggak boleh. Ada orang punya kebiasaan beragama, cara beribadah yang menurut Anda tidak benar. Itu di dalam agama kita hanya dibolehkan kita menghukumi itu tidak benar, caranya tidak sesuai dengan keimanan saya. Seperti mereka mengatakan cara Islam beribadah tidak sesuai dengan keimanannya. Tapi kalau kita memperagakan dengan mengecek, tidak boleh. Bahkan kita tidak boleh tasubul ladzina tu'una min dunillah. Nggak boleh kita mencaci Tuhan yang dituhankan oleh orang lain. Nggak boleh kita merendahkan yang dituhankan atau mencaci yang dituhankan oleh agama Hindu, Buddha, Nasrani. Itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak meyakini, tapi tidak boleh merendahkan. Sekarang kadang seorang muslim tidak tahu budaya dari mana, tiba-tiba merendahkan agamanya sendiri, termasuk dengan cara merendahkan ibadah yang dilakukannya, ibadah yang dilanggarnya, maksiat yang dilakukannya, malah disebar-sebarkan. Naudzubillah. Harapan kami adalah siapa mendengar suara ini, jika ada orang ahli maksiat, sadari kalau maksiat itu mengundang murka Allah. Sebesar apapun dosa Anda, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa Anda, jangan menunda tobat. Allah akan menerima tobat seorang hamba malam yugharghir, selagi nyawa belum sampai tenggorokan, dan selagi matahari masih terbit dari timur. Kalau sudah terbit dari barat nggak ada pengampunan. Ayo, segede apapun dosa Anda, adukan kepada Allah. Setiap hari menangis, adukan kepada Allah. Lihat, Allah Maha Pengampun dan berjanji untuk tidak mengulangi. Begitu sebaliknya, biarpun dosa kecil kalau Anda entengkan, remehkan, nggak apa-apa. Orang meremehkan dosa ini adalah bentuk kekurangan ajaran, biarpun kecil. Biarpun orangnya, Anda tuh melihat si anak itu, Anda kira-kira menyikapi anak itu, gemesnya Anda kayak apa? Mentang-mentang bapaknya kaya raya, dia hobinya apa? Ambil senapan, nembak itak lampu rumah, cetar, wah ajib, cetar, kenapa ente tembakin? Ayah saya banyak duit, kurang ajar dia itu. Jadi akhlaknya tidak ada. Biarpun orang tuanya sabar, oh bapak saya sabar kok, tenang aja, jedar, lemari tembak, jedar, ayah saya banyak duit, kecil mah lemari cuma 1 juta, duit saya, ayah saya miliaran. Anda ketemu anak begini kira-kira gimana? Hah? Dicitas kan gitu ya ibaratnya, cuman enggak. Ini akhlak merendahkan ayahnya. Biarpun ayahnya memaafkan, nggak apa-apa, nanti saya kan pabrik mebel, pabrik anu. Tetap akhlaknya, biarpun bapaknya rela, Anda ngelihat nggak rela karena akhlaknya nggak bener. Makanya termasuk ada yang merendahkan agama, ini bahaya sekali. Jika ada satu tren begitu, dia adalah orang mungkin penyakit mentalnya bermasalah, dia bikin suka aneh-aneh, bikin kesel orang, termasuk bikin marah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ada budaya di rumah kita, budaya ketidakbaikan. Intinya, jika itu sebuah ketidakbaikan, sadari, segede apapun Allah Maha Pengampun. Segede apapun Allah Maha Pengampun, pengampunan Allah lebih agung dari dosa kita. Nyesal, adukan sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku masih suka mabuk, ya Allah. Kita pernah kisahkan, Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan mengisahkan sebuah kisah, apakah dari ayah yang lainnya. Ada seorang anak muda ceritanya, tiba-tiba sudah berada di mihrab masjid menangis. Setelah itu ditanya, gimana kisahmu wahai anak? Kisahnya adalah dia biasa mabuk dan mungkin doi dengan kemaksiatan di tempatnya, mendengar nasihat, kalau engkau memang ingin kembali kepada Allah, biarpun engkau masih berada dalam kumbang kemaksiatan, adukan ya Allah, entaskan aku dari kehinaan ini ya Allah. Terus adukan ya Allah, aku masih melakukan lagi, tapi aku ingin meninggalkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suatu ketika tiba-tiba aku menjadi tidak mau minuman keras. Jadi kalau Anda melakukan maksiat, jangan cari pembenar sama sekali. Lebih enak ngadu kepada Allah, minta tolong ya Allah, ini nggak baik, entaskan aku, ngomong itu, daripada cari-cari pembenar. Kalau sudah cari-cari pembenar, tidak akan bisa benar sampai kapanpun. Kenapa? Dia adalah orang sombong kepada Allah.
dengan kemaksiatannya. Ingat, kullu ummati, semua umat Nabi Muhammad mu'afa, aman-aman saja selagi mereka masih malu dalam melakukan kemaksiatan, selagi dia tidak bangga dengan dosa-dosa. Tapi yang bangga tidak malu dengan dosa-dosa, awas, Anda pun tidak akan mau dengan orang itu. Dia hidupnya seenaknya sendiri. Jangankan aturan agama, mohon maaf, jangankan aturan agama, jika sebuah tempat ada sebuah aturan kesepakatan masyarakat, lalu Anda di situ dengan seenaknya melanggar, nggak apa-apa. Anak saya anak presiden kok misalnya, loh, bikin kesel manusia, apalagi aturan agama. Maka tolong ayo sekarang kita berbenah. Al-insan mahallul khata' wa nisan, kita semua punya salah dan dosa. Maka sibuklah kita dengan kekurangan kita dan dosa kita, dan segeralah menghadap kepada Allah dan mohon pengampunan biarpun kita masih susah meninggalkan dosa itu. Dan jangan sekali-kali mengajak orang melakukan dosa serupa. Dimulai dari kita untuk berhenti, kita mohon ampun kepada Allah, terus adukan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menjadikan Sayyidina Umar seperti itu, mengangkat Khalid bin Walid, memberikan hidayah kepada si Ikrimah. Bahwa masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang semula adalah dalam kubang kehinaan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita ngadu kepada Allah, siapapun Anda, cari kesalahan pribadi Anda, dan jangan sekali khususnya anak-anakku, wahai anak-anak muda, merenunglah kalian, wahai anak-anakku. Jadilah engkau anak yang disayang oleh sahabat, disayang oleh manusia, disayang oleh Allah. Jadikan budayamu budaya beretika, punya tata krama, jangan bikin kesel orang, jangan bikin orang marah dengan pelanggaranmu kepada kebiasaan yang baik, termasuk pelanggaranmu kepada agama. Bikin kesel orang bukan sebuah akhlak yang mulia. Jangan biasa merendahkan orang lain. Kalau melakukan kesalahan, anakku yang soleh, solehah, jika melakukan kesalahan, hadapkan pada Tuhanmu yang Maha Kuasa untuk mengampuni, untuk menghentikan dari kehinaan itu. Ini kadang-kadang anak muda punya tren-tren yang salah. Tidak puasa bangga bagaimana? Innalillah, masih nangis dong. Tidak sholat menjadi biasa saja. Bahkan sholat, apaan sholat? Di saat ada orang menjaga diri, dikatakan, lu kolot banget tuh. Ketinggalan tuh zaman begini masih gituan, ya apaan nukulnya ini. Nabi menyebutkan bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a tuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Agama ini dimulai dalam keadaan orang aneh kalau beragama. Pada zaman Nabi, apaan sih Nabi Muhammad ngapain begitu? Suatu ketika nanti ada masa di saat berpegang kepada agama dianggap aneh, dianggap ketinggalan, dan dianggap apaan kamu itu. Beruntung orang-orang yang biasa mempertahankan agama ini. Al-ghuraba yang dianggap aneh tadi beruntung. Alladzina yuhyuna ma amatanna min sunnati, yaitu mereka yang semangat menghidupkan agama Nabi, menghidupkan syariat Nabi di saat orang pada mematikannya. Maka yang mematikan sunnah Nabi kayak tadi budaya-budaya jelek, budaya-budaya yang tidak baik. Ini saja insyaallah. Kemudian pesan kami adalah yang terakhir, bukan terakhir, masih ada pesan lain banyak insyaallah di pertemuan yang lain. Yang baik dengan keluarga, silaturahmi sama keluarga, salam takdim untuk mereka semuanya, dan rindukan mereka untuk bisa menyimak kajian-kajian, biarpun kajian ini sudah berlalu tapi tetap saja bermanfaat. Perdengarkan kepada mereka dari awal kita iktikaf di sini, yang belum bisa mendengar, supaya mereka satu frekuensi dengan Anda. Anda ingin berbuat baik, tapi yang di sana belum belajar, Anda akan berat. Tapi kalau kompak Anda dengan istri, Anda dengan saudara, sama-sama ingin berbenah, satu frekuensi, satu jalan, satu tujuan, menjadi indah, sama-sama belajar mencari kemuliaan. Ini saja, semoga Allah menjaga. Insya Allah besok berada ya, nanti malam takbir. Dan kami himbau kepada para tokoh, para siapapun, untuk bisa sekaligus menghidupkan malam hari raya dengan bermacam kebaikan, dengan tetap menjaga adab akhlak perempuan lagi, jangan sampai campur aduk. Menghidupkan malam hari raya minimal adalah Anda sholat berjamaah Isya dan subuh, niat berjamaah subuh. Untung-untung nanti di malam itu masih ada kegiatan. Kalau kami, kegiatan di sini adalah menyiasati kemalasan.
mengagungkan syiar takbir di jalan-jalan, plus kita ziarah ke masjid. Masuk masjid, sholat beberapa rakaat, pindah lagi ke masjid. Berarti biarpun di luar Ramadan kita sudah masih kayak Ramadan, bisa berbelas-belas rakaat nanti insya Allah. Dan kami rindu budaya ini. Alhamdulillah kami lihat di depan sudah ada siap untuk takbir. Kemudian di jalan-jalan biasanya dulu tuh sepi, kalau kita konvoi takbir itu masih sepi, nggak ada. Tapi alhamdulillah sekarang ini ramai. Setiap jalan berhenti, kita ngelihat anak-anak kecil Allahu Akbar di jalan-jalan. Itu syiar takbir dianjurkan. Namanya takbir mursal. Takbir yang dikumandangkan di jalan-jalan adalah sunnah, dianjurkan. Masya Allah. Kemudian juga kami sampaikan ada kajian kami di luar Ramadan dimulai tanggal 27 nanti, 27 Syawal atau 9 Syawal, Sabtu pagi tafsir Al-Quran, Ahad pagi hadis, malam Selasa di tempat ini adalah ilmu membersihkan hati, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tasawuf, dicampur dengan fikih, jadi lengkap. Kita belajar ilmu fikih, ada ilmu akidahnya, ada ilmu akhlaknya, ada ilmu tafsirnya, ada tafsirnya, ada hadisnya. Pengennya lebih banyak dari itu akan, tapi untuk wilayah Cirebon itu Sabtu pagi, Ahad pagi, malam Selasa di sini. Sabtu pagi di pesantren, Ahad pagi di pesantren, dan akan tapi itu semuanya juga bisa diikuti melalui media Al-Bahjah TV atau Radio Ku Group atau media-media yang lainnya. Tapi tolong, media itu adalah bagi orang yang memang tidak bisa dekat di tempat yang jauh. Tapi kalau bisa bertemu, ngapain tidak hadir ke sini sambil silaturahmi? Beda dong nilainya, pahalanya ya. Ini lebih dahsyat. Nanti kalau yang dekat, tolong hadirkan diri Anda ke tempat mulia ini setiap malam Selasa. Dan majelis kami tidak ada majelis berkepanjangan. Jam 9.30 sudah ditutup. 9.30 sudah selesai, Anda bisa pulang, istirahat, bisa tahajudan, besok kerja di kantor tetap maksimal. Nggak ada majelis sampai jam 1 malam, 2 malam, nggak ada. Jadi majelis kita mulai jam 8 sampai jam 9.30 selesai. Ada pun di pusat nanti Sabtu pagi jam 6.30 sampai jam 8 berapa? 8 kurang 10 sudah selesai. 1,5 jam rata-rata majelis kita. Paling lama kalau di pusat 2 jam karena ada zikir dan sebagainya. Harapan kami adalah hari ini kita punya janji keindahan di antara kita untuk melakukan kebaikan yang banyak. Ini majelis untuk kesinambungan tafakkur kita hari ini. Kemudian juga kepada semuanya kami sampaikan, kami punya program dakwah yang banyak. Sebetulnya kami buat sebanyak-banyaknya, kata guru kami itu jadikan itu jaring dan mengikat. Kata guru mulia, dakwah itu semakin, kalau kita punya kawan 1, peluang kita selamat 1, punya kawan 2, peluang selamat kita jadi 2. Semakin banyak, semakin besar peluang kita untuk selamat. Maka kata beliau, perbanyaklah kau kawan, perbanyaklah kau adalah sahabat. Maka buatlah jaring yang bermacam-macam, nanti ada ikannya yang masuk. Ini bahasa sederhana dari guru kami. Sehingga kami buat jaring macam-macam. Jaring kadang-kadang jaring melalui media radio, jaring televisi, jaring majelis, bahkan jaring gaya dagang. Padahal kami pengen yang ikut bisnis di situ adalah paling tidak kenal dengan kami. Nanti ada waktu ngobrol. Kami buat jaring sebanyak-banyaknya. Tujuan kami adalah apa? Di antara kita terus ada kesinambungan. Kesinambungan semakin kuat pengikatnya untuk sampai nanti keselamatan di surga. Siapa yang menyelamatkan? Gara-gara Anda aku selamat, bukan gara-gara saya Anda selamat. Tapi ingat kami husnudzon, sebab Anda saya selamat, sebab Anda saya mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Ini kebaikan. Jadi program banyak, termasuk buat sekolah di mana-mana. Ada beberapa, kurang lebih ada 60 pesantren. Itu sebetulnya adalah harapan kami selamat dengan pesantren yang ada di Batam sana, ada di Pekanbaru sana, ada di Dumai sana, ada di Pontianak, ada di Malaysia. Semoga bagi kami itu peluang keselamatan. Maka kami ajak Anda hari ini diniatkan. Saya punya sesuatu, saya niatkan Syawal nanti akan saya wujudkan. Malam ini saya niatnya. Kalau pengikat 1 itu kuat, tapi kalau 2 tentu lebih kuat. Pengikatnya antara kami dengan Anda majelis kuat. Tapi ternyata ada pengikat lagi apa? Samping majelis ada proyek akhirat, semakin kuat. Apalagi semakin banyak pengikat di antara kita semakin kuat. Maka ayo buat pengikat sebanyak-banyaknya. Jangan sampai pertemuan kita hanya pertemuan sesaat semacam ini, tidak. Dan memang kalau Anda pernah dengar di Al-Bahjah ada sesepuh, itu nggak ada pembatasannya, siapapun boleh jadi pejuang dengan kita. Dan syaratnya apa? Syaratnya niat. Orang punya utang boleh, ada yang datang, Buya saya punya utang banyak, boleh berjuang, boleh. Kan dengan ilmunya nanti, dengan tenaganya.
dengan keahliannya. Maka harapan kami adalah seperti kita telah ditemukan dohir kita semacam ini, batin kita semakin kuat. Dan tolong bangun husnudon di arah sesama, jangan suudon. Kemarin sudah kita ajarkan telinga. Kalau ada sesuatu yang menjadikan Anda tidak senang dengan saudara, jangan dengar. Kalau Anda mendengar sesuatu yang menjadikan Anda tidak senang dengan teman, jangan dengar. Karena justru sebaliknya, bagaimana yang kita dengar dan kita berdengarkan adalah sesuatu yang menjadikan kita semakin kuat. Buatlah pengikat sebanyak-banyaknya. Program pesantren, Anda punya harta melimpah, Anda punya tahta, ayo kita buat sekolah sebanyak-banyaknya. Kita ingin menyelamatkan umat Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Kita ingin buat sekolah dari Jawa Timur, Jawa Barat sampai seluruh Jawa. Sebanyak-banyaknya. Sekarang lihat, SMP setiap kecamatan ada loh ya. Kenapa sekarang kita tidak merindu membuat program tempat semacam itu, SMP, SMA dan sebagainya, yang SMP alhamdulillah itu pendidikan. Akan tapi kita pengen mewarnai kehidupan umat manusia dengan pendidikan-pendidikan yang lebih menekankan sisi mendekatkan diri kepada Allah dengan akhlak yang mulia. Bukan berarti di SMP SMA tidak ada akhlak, akan tapi kita punya program kelanjutan daripada majelis ini. Ayo siapa yang sudah berbuat baik syukuri, yang belum rindulah Anda seperti dia, jadilah Anda seperti dia. Maka setelah ini akan semakin indah. Dan tidak usah nunggu, mohon maaf, kalau kami undang, kalau kami dengan kawan-kawan, kalau minta diundang Anda orang lain, Anda datang sendiri dong. Nggak perlu dipanggil, ke sini. Oh tidak. Oh ayo ikut saya. Enggak. Ini kan sudah kita keluarga besar di sini nih. Ya sudah. Ya saya pengen ini. Saya mau begini. Saya langsung sampaikan. Ternyata mungkin nyampaikan ke salah satu pejuang dengan kita, lalu belum disambut. Anda tetap terobos. Saya harus sukses untuk menuju surga. Saya punya program. Saya punya harta. Saya punya tahta. Saya punya keahlian. Saya punya ini. Ayo kita gunakan untuk menjadi sebab kita kaya di akhirat nanti. Ini saja. InsyaAllah ini pertemuan dunia akhirat, InsyaAllah pertemuan lahir batin. Nuhibbukum fillah, wallahu a'lam bissawab.